Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kembali lagi bertemu dengan ibu pada mata pelajaran matematika peminatan. Hari ini materi kita adalah mengenai fungsi eksponensial. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Ya, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu fungsi eksponensial. Nah, kalau kita dilihat di sini, ini adalah gambar grafik perkembangan COVID-19. Nah, jadi grafik perkembangan kasus COVID-19 ini merupakan salah satu dari grafik fungsi eksponensial. Nah, lalu bagaimana sih fungsi eksponensial itu dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial? Nah, makanya kita hari ini akan mempelajari submateri kita, yaitu tentang fungsi eksponensial dan grafik fungsi eksponensial, sehingga di akhir pembelajaran nanti anak-anak ibu dapat menggambarkan suatu grafik fungsi eksponensial. Oke, langsung saja kita masuk ke materi fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial adalah fungsi yang peubah bebasnya berupa pangkat. Bentuk umum fungsi eksponensial di sini adalah Y sama dengan Fx sama dengan K dikali A pangkat X. Nah, di mana X-nya itu merupakan peubah bebas, artinya nilai X-nya itu bisa berapa saja asalkan dia merupakan bilangan real, dengan daerah asal atau domainnya df sama dengan X, di mana X anggota bilangan real. Kemudian, A-nya merupakan bilangan real dengan A harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan K-nya adalah konstanta, Y-nya adalah peubah tak bebas, artinya nilai Y itu tergantung dengan nilai X-nya. Dengan daerah hasil atau range-nya, RF sama dengan Y, di mana Y itu lebih besar dari 0 dan Y anggota bilangan real. Oke, kita perhatikan di sini ada contoh. Yang pertama, Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, fungsi ini merupakan fungsi eksponen, karena kalau kita perhatikan di sini, nilai A-nya itu adalah 2. Karena dia 2, maka dia memenuhi syarat bahwa A itu harus lebih dari 0. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 1,5 pangkat X. Nah, dia di sini juga merupakan fungsi eksponen, karena nilai A-nya 1,5 itu juga lebih dari 0. Lalu, yang ketiga, Y sama dengan X pangkat X. Nah, dia di sini bukan merupakan fungsi eksponen karena di sini A-nya merupakan peubah bebas juga, sedangkan A itu harus bilangan real. Lalu yang keempat, di sini Y sama dengan E pangkat X. Nah, E ini kan merupakan bilangan yang ada nilainya itu 2,7 sekian-sekian. Nah, jadi dia juga merupakan fungsi eksponen. Kemudian yang E, Y itu sama dengan 1 pangkat X. Nah, ini bukan merupakan fungsi eksponen karena tadi syaratnya A itu harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai grafik fungsi eksponen. Nah, jadi grafik fungsi eksponen itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, grafik Y sama dengan A pangkat X untuk A-nya lebih dari 1. Nah, gambar grafiknya seperti ini, nak. Bisa kalian lihat di sini. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat sifat-sifatnya, yaitu terdefinisi untuk semua X anggota bilangan real. Artinya, X-nya itu bisa berapa saja asalkan dia merupakan bilangan real. Kemudian, yang kedua, jika X-nya bernilai kecil sekali dan bertanda negatif, maka Y-nya akan semakin mendekati 0 dan bertanda positif. Kemudian, jika X-nya bernilai besar sekali dan bertanda positif, maka Y-nya bernilai besar sekali dan bertanda positif. Kemudian yang D memiliki daerah asal atau domainnya yaitu X, di mana X-nya anggota bilangan real. Yang kelima memiliki daerah hasil Y, di mana Y-nya itu lebih besar dari 0 dan Y merupakan anggota bilangan real.
Yang F, sumbu X merupakan asimtot datar. Asimtot itu artinya garis yang dekat dengan grafik, tapi dia tidak pernah memotong garis tersebut. Kemudian yang G, grafik di atas sumbu X. Yang H, dia memotong sumbu Y di titik 0,1. Dan yang terakhir, dia merupakan fungsi naik untuk setiap X. Karena kalau kita perhatikan pada grafiknya itu dia semakin naik ke atas, semakin ke kanan dia semakin naik ke atas. Oke, kita masuk ke grafik yang kedua, yaitu grafik Y sama dengan A pangkat X untuk A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, grafiknya seperti ini. Lalu, dari grafiknya ini kita dapatkan juga sifat-sifatnya. Yang pertama, terdefinisi juga untuk semua X anggota bilangan real. Kemudian yang kedua, jika X-nya bernilai kecil sekali dan bertanda negatif, maka Y akan besar sekali dan bertanda positif. Lalu yang C, jika X-nya bernilai besar sekali dan bertanda positif, maka Y akan mendekati 0 dan bertanda positif. Kemudian yang D, dia memiliki daerah asal atau domainnya X, di mana X itu anggota bilangan real, dan E memiliki daerah hasil atau range, yaitu Y, di mana Y-nya lebih dari 0, dan Y anggota bilangan real. Kemudian yang F, sumbu X merupakan asimtot datar. G, grafik di atas sumbu X. Yang H, memotong sumbu Y di titik 0,1. Yang I, merupakan fungsi turun untuk setiap X. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia semakin ke kanan itu grafiknya akan semakin turun. Untuk contoh soal yang pertama, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X pada bidang koordinat. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk dapat menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, kita bikin dulu titik bantunya. Nah, di sini Ibu sudah menggambarkan tabel titik bantunya. Nah, untuk menggambar tabel titik bantu ini, kita masukkan di sini sebarang bilangan X. Maksud Ibu sebarang bilangan real. Nah, di sini Ibu masukkan angkanya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kalau kita masukkan nilai X-nya sama dengan negatif 2, maka nilai Y-nya itu sama dengan 2 pangkat negatif 2, sama dengan 1/4. Nah, jadi nanti titik X, Y-nya sama dengan negatif 2,1/4. Dan begitu seterusnya sampai nilai X-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita menentukan titik-titik bantunya tadi, maka kita gambarkan dulu koordinat kartesius seperti gambar berikut. Nah, kemudian kita masukkan titik-titik bantunya tadi. Misalkan untuk nilai X-nya sama dengan negatif 2, maka nilai Y-nya sama dengan 1/4. Kemudian untuk nilai X-nya sama dengan negatif 1, maka nilai Y-nya sama dengan 1/2. Lalu untuk nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 1. Untuk nilai X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 2. Lalu untuk nilai X-nya sama dengan 2, maka nilai Y-nya sama dengan 4. Nah, kemudian kita hubungkan semua titik-titiknya. Nah, inilah grafik dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Contoh soal yang kedua, fungsi F dinyatakan dengan Fx sama dengan K dikali 2 pangkat 2X dikurang 3. Jika F2 sama dengan negatif 8, tentukan nilai dari negatif 5K. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu fungsinya itu Y sama dengan K dikali 2 pangkat 2X dikurang 3. Lalu di sini diketahui nilai F2 itu sama dengan negatif 8. Artinya ketika nilai X-nya sama dengan 2, maka nilai Y-nya sama dengan negatif 8. Nah, kemudian kita substitusikan ke
persamaannya. Negatif 8 itu sama dengan K dikali 2 pangkat 2 dikali 2 dikurang 3. Didapatkan negatif 8 sama dengan K dikali 2 pangkat 1. Maka K-nya sama dengan negatif 8 dibagi 2. K-nya sama dengan negatif 4. Selanjutnya, maka kita dapat menentukan nilai dari negatif 5K, yaitu sama dengan negatif 5 dikali negatif 4, hasilnya sama dengan 20. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, tentukan daerah hasil fungsi Y sama dengan 2 pangkat 3X dikurang 4 ditambah 5. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk menentukan daerah hasil fungsi Y sama dengan 2 pangkat 3X dikurang 4 ditambah 5, itu juga kita perlu membuat tabel titik bantunya ya. Nah, di sini Ibu buatkan tabel titik bantunya. Sama seperti contoh soal yang nomor 1 tadi, kita masukkan nilai X-nya sebarang bilangan real. Yaitu di sini Ibu menggunakan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, misalkan kita substitusikan nilai X-nya sama dengan negatif 2, maka kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 5,0009. Kalau kita substitusikan nilai X-nya sama dengan negatif 1, maka nilai Y-nya 5,007, dan seterusnya ketika kita masukkan X-nya itu sama dengan 2, maka nilai Y-nya sama dengan 9. Nah, untuk menentukan daerah hasil fungsi yang kita lihat itu adalah nilai Y-nya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nilai Y-nya itu semakin ke kanan atau semakin positif angkanya, itu akan semakin nilainya semakin besar. Nah, jadi semakin ke kiri atau semakin negatif nanti angkanya, maka dia akan semakin kecil. Tapi dia tidak akan pernah sampai menyentuh 5. Dia angkanya tidak akan pernah sampai kepada 5, atau nilai dari Y-nya itu selalu lebih besar dari 5. Nah, makanya di sini daerah hasil dari fungsi tersebut adalah Y, di mana Y-nya itu lebih besar daripada 5 dan Y anggota bilangan real. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 4, tentukan asimtot datar pada fungsi Y sama dengan 2 pangkat 3X dikurang 4 ditambah 5. Nah, untuk penyelesaiannya, ya sama seperti untuk menentukan daerah hasil tadi. Yang pertama kita bikin dulu tabel titik bantunya di sini. Nah, karena fungsinya sama, maka di sini nilainya juga sama ya. Nah, untuk menentukan asimtot itu kita juga perhatikan di sini nilai Y-nya ya, nak, sama dengan menentukan daerah hasil tadi. Di sini nilai Y-nya itu tidak pernah menyentuh 5. Nah, jadi grafiknya nanti dia akan selalu mendekati 5, tapi dia tidak akan pernah menyentuh 5. Nah, maka di sini asimtot datar dari fungsi tersebut adalah Y sama dengan 5. Oke, untuk contoh soal yang kelima, tentukan fungsi eksponen dari grafik fungsi berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah grafik fungsi eksponen. Nah, kemudian kita ingat lagi, bentuk umum dari grafik fungsi eksponen itu adalah Y sama dengan K dikali A pangkat X. Nah, kemudian dia grafik itu selalu memotong sumbu Y pada titik 0, K. Nah, maka kita lihat di sini dia memotong sumbu Y pada titik 0, negatif 1. Maka nilai K-nya sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita lihat lagi dia memotong dia salah satu titik bantunya yaitu titik 2, negatif 4. Nah, maka di sini ketika X-nya sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan negatif 4. Kita coba masukkan ke persamaan umum.
Y sama dengan K dikali A pangkat X. Nilai Y-nya sama dengan negatif 4, nilai K-nya negatif 1, dikali A pangkat 2. Maka negatif 4 sama dengan negatif A pangkat 2. Maka negatif 4 dibagi negatif 1 sama dengan A pangkat 2. Negatif 4 itu sama dengan A pangkat 2. Nah, maka kita dapatkan nilai A-nya sama dengan akar dari 4. A sama dengan plus minus 2. Nah, karena tadi syaratnya A itu harus lebih besar dari 0, maka yang memenuhi adalah A sama dengan 2. Nah, maka dari sini dapat kita bentuk fungsi eksponennya, yaitu Y sama dengan tadi bentuk umumnya K dikali A pangkat X. Nilai K-nya sama dengan negatif 1, A pangkat X-nya sama dengan 2 pangkat X. Maka negatif 2 pangkat X. Terima kasih telah memperhatikan pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa.